Pemirsa, di tengah padatnya Jakarta Timur, terdapat sebuah warisan sejarah yang usianya lebih dari seabad. Namun, alih-alih terjaga, kondisinya kini terlihat kumuh, tak terawat, dan dipenuhi sampah. Di wilayah Jakarta Timur ada satu peninggalan sejarah kolonial yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Di belakang saya ini adalah terowongan 3, tepatnya di Palmeria Matraman. Di mana pada tahun 2021, jembatan atau terowongan ini ditetapkan sebagai cagar budaya yang seharusnya dirawat dan juga dijaga. Namun kenyataannya saat ini jauh dari yang seharusnya. Terowongan 3 di Palmeria Matraman telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2021. Namun alih-alih terjaga, kondisinya kini terlihat kumuh, tak terawat, dan dipenuhi sampah. Padahal struktur arsitektur Belanda ini merupakan bagian penting dari jejaring transportasi era kolonial. Pemirsa, beginilah kondisi dari terowongan 3 saat ini, di mana di bawah terowongan ini merupakan aliran air menuju Kali Ciliwung, di mana untuk airnya sendiri ini berwarna coklat dan disertai juga oleh sampah rumah tangga atau sampah plastik. Kemudian di bagian atas ini dulunya dimanfaatkan sebagai jalur atau rel kereta api. Namun seperti yang bisa Anda lihat juga di sini sudah dipenuhi oleh semak belukar. Di sini juga tidak ditemukan penanda atau informasi bahwa ini merupakan situs sejarah. Pemerintah DKI Jakarta menetapkan terowongan 3 sebagai cagar budaya karena menyimpan unsur arsitektur Belanda awal abad ke-20. Terowongan ini dulunya berfungsi sebagai jalur kereta atau infrastruktur pendukung perkeretaapian pada masanya. Namun sekarang kondisinya cenderung terbengkalai. Bangunan di bagian samping terlihat retak dan ditumbuhi tanaman liar. Di sisi luar dan di bawah terowongan dipenuhi sampah. Bagi warga, terowongan ini hanya sebagai saluran air yang melintas di bawah permukiman. Itu saja, tidak lebih. Iya tahu, saya tahu ya. Di terowongan ini air banget ke sana, ke kemana sih? Ke Ciliwung. Air dari Bogor kan larinya ke sini. Terus ke Ciliwung. Iya. Sama dulunya begitu, atasnya rel kereta. Sekarang kan pindah dari kereta sebelah sana. Sini itu yang ditutup tuh rel kereta. Yang di sini udah ditutup, udah dirapihin. Ya sekarang siapa yang mau rawat? Nggak ada kan, kecuali pemerintah dibersihin. Mungkin kalau dulu kan terawat, nggak ada pohon-pohonan gini. Cagar budaya, tahu. Beda Mbak. Kalau dulu kan airnya bening, bisa berenang saya, bisa main. Apalagi kalau banjir enak banget berenang Mbak. Sekarang kan pencemaran gitu. Jadi ada kotor ya? Ada kotor. Kayak kereta api yang arah dari Manggarai ke Jatinegara. Ya, sekarang kan rel yang belas itu Mbak dibuang, pindah ke atas, dibongkar. Pengennya sih supaya dinas dari lingkungan hidup atau tata kota gitu diperbaikinya gitu, dirawat gitu ya. Saya kan cagar budaya ini kan untuk kesenjangan kita gitu. Begitu doang Pak, kalau orang survei sini gimana Pak? Ya nanti kita udah ajuin sama kecamatan, kelurahan, nanti terus gitu Mbak. Oh, berarti sempat ada rencana? Ada rencana Mbak. Ada. Ini kan mau di pondasi nih Mbak, sampai kali sana. Rencana mau dibagusin kanan kiri. Ternyata sampai sini doang Mbak. Rencana kanan kiri Mbak mau diperbaikin. Sekarang kan tunda terus. Jadi kan warga sini gimana ya, kita udah ngajukan ke kelurahan, kecamatan gitu. Jawabannya dari pihak kecamatan nanti mungkin anggarannya kali Mbak ya. Dari warga juga sudah mengajukan.
Warga di sekitar terowongan 3 sebenarnya mengetahui bahwa struktur ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Bagi mereka, jalur kereta yang ditopang terowongan yang berfungsi sebagai jalur air ini tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Warga mengaku pernah mendengar wacana untuk memperbaiki dan menata ulang kawasan ini. Namun hingga kini, rencana tersebut tidak pernah terwujud. Warisan sejarah seperti ini kini hanya dianggap sebagai saluran pembuangan air. Terowongan 3 memang berstatus sebagai cagar budaya, namun tanpa adanya perawatan, status itu tidak berarti apa-apa. Semoga terowongan 3 ini dapat segera diselamatkan sebelum warisan budaya yang usianya seabad ini hilang, ditelan dalam kumuh dan juga keabadian. Dari Jakarta, Christian Syakinanti, Jayadi Ahmad, TV One mengabarkan.